Pemirsa, kepastian Prabowo Gibran resmi maju sebagai pasangan capres dan juga bacawa pres di Pilpres mendatang, bagai menegaskan diksi yang sempat populer beberapa waktu lalu, Jokowi 3 periode. Melalui Gibran putranya, program-program kerja Jokowi dipastikan akan terus berlanjut atau dilanjutkan. Sementara di sisi lain, majunya Gibran menjadi wakil Prabowo membawa tanda tanya lain terkait hubungan Jokowi dengan PDIP, terutama dengan Megawati Soekarno Putri. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah bersama di studio pada sore ini dengan peneliti indikator politik Indonesia, Mas Bawono Kumoro. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore Mas, Waalaikumsalam. Mas Bawono, terima kasih sudah hadir. Kami perlu menjelaskan di sini bahwa dialog ini sebenarnya juga mengundang dari pihak perwakilan dari PDIP, Mas Bawono, dan juga pemirsa, termasuk juga dari perwakilan PDIP. Nampaknya tengah istirahat nih, capek, masih belum bisa dihubungi. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini, Mas Bawono, untuk melihat statement yang dibangun oleh Gibran hari ini di deklarasi. Apa yang Anda tangkap di sini? Apakah seolah-olah publik menangkap seperti kampanye politik sudah dimulai? Apakah ini menandakan pesan khusus yang disampaikan ke publik? Iya, statement yang paling menarik menurut saya dari deklarasi pasangan calon Prabowo Gibran pagi tadi adalah penegasan dari Mas Gibran bahwa saya sekarang sudah di sini Pak Prabowo, gitu ya. Ini dari perspektif komunikasi politik, Mas Gibran seperti sedang memberikan pesan kepada PDIP dan juga kepada publik bahwa dalam kontestasi Pilpres ini, Mas Gibran dan juga keluarga Mas Gibran, dalam hal ini Pak Jokowi, itu berada di posisi mana, di pasangan calon mana, gitu ya. Baik. Jadi perkataan Mas Gibran bahwa saya sudah di sini Pak Prabowo itu semakin membuat terang benderang kemana sebenarnya telunjuk Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres mendatang. Setelah sebelumnya selama ini sangat diperdebatkan, Pak Jokowi lebih mendukung Pak Ganjar, Pak Jokowi malah punya kecenderungan ke Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, itu saya kira yang paling menarik dari statement Mas Gibran pagi tadi dalam deklarasi. Anda juga menangkap tidak, kalau saya simak ya, mungkin pemirsa di rumah juga menyimak, beberapa yang disounding, yang diucapkan di publik itu seolah-olah seperti program kerja. Kita menangkapnya seperti program kerja yang Jokowi yang dilanjutkan oleh anaknya. Ini pesan apa yang Anda lihat di sini? Iya. Akan melanjutkan yang tadi 3 periode? Iya, Mas Gibran memang ada diferensiasi dengan Pak Prabowo dalam hal beretorika dan berpidato. Sebelumnya kan Pak Prabowo berpidato lebih dulu gitu ya. Dan Pak Prabowo itu kan ciri khasnya kalau berpidato melempar gagasan-gagasan besar, narasi-narasi besar, patriotisme, Indonesia adil makmur, bebas kemiskinan. Baik. Nah, Mas Gibran seperti sedang mencoba melakukan diferensiasi bagaimana narasi-narasi besar tersebut, ide-ide besar tersebut menukik dalam sebuah program-program yang konkret. Kita akan gitu putar, ya. Mas, kita akan ulas, kita akan putarkan bagaimana statement dari Gibran saat berada di tengah pendukungnya tadi saat deklarasi bersama Prabowo. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi
Kis Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Baik, oke, itu kita dengarkan bersama tadi ya statement dari Gibran. Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Tenang ini artinya tenang saya akan lanjutkan program Bapak saya nanti ketika kita menang, atau tenang suara Jawa Tengah sudah aman oleh saya. Ya, itu bisa pesan itu bisa seperti itu. Artinya menenangkan dari sisi Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak perlu khawatir lagi kemana dukungan ayah saya di Pilpres mendatang, gitu ya. Itu satu. Baik. Bahwa jari telunjuk Pak Jokowi tidak akan kemana-mana lagi. Karena Meskipun kita simak bahwa tegak lurus ke PDIP sampai detik ini. Ya, ya itu memang menjadi misteri berikutnya setelah deklarasi pasangan Prabowo Gibran adalah bagaimana reaksi dari PDIP. Gitu ya. Apakah PDIP akan bereaksi keras, katakanlah demikian ya, dengan memecat sesuai mekanisme organisasi seperti pernah dilakukan oleh PDIP terhadap beberapa kader mereka yang dianggap tidak tegak lurus dengan keputusan partai mengusung Ganjar Pranowo. Katakanlah Mas Budiman Sujatmiko gitu ya. Apakah PDIP akan memperlakukan hal yang sama kepada Mas Gibran, atau PDIP justru tenang-tenang saja, tidak mengeluarkan reaksi semacam itu gitu ya, atau lebih soft respons dan sebagainya. Anda belum melihat manuver yang diluncurkan atau yang dikerjakan oleh PDIP, masih belum ya, senyap atau bagaimana nanti ke depannya? Saya melihat PDIP nampaknya berhitung sekali kalau misalnya katakanlah mengambil sikap yang konfrontasi secara terbuka dengan keluarga Pak Jokowi ya. Artinya PDIP seperti menghindari itu, baik juga Pak Jokowi seperti juga menghindari itu. Dari sisi PDIP ada hal yang diperhitungkan. Kalau kita melihat data survei indikator yang kami rilis kami lakukan awal Oktober lalu, di dalam konteks PDIP, pemilih PDIP itu ada dua alasan terbesar mengapa mereka memilih PDIP. Pertama adalah karena kebiasaan, artinya ini adalah pemilih setia PDIP. Yang kedua, karena suka dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi alasan kedua ini yang tampaknya juga menjadi perhitungan dari PDIP bahwa 10 tahun kemenangan PDIP 2 kali berturut-turut di pemilu legislatif, suka tidak suka harus dikatakan ada kontribusi dari keberadaan Pak Jokowi. Yang Anda maksud saya tangkap ya, ada friksi atau faksi di tubuh PDIP. Ada yang mungkin loyalisnya Puan hingga detik ini, kemudian juga mendukung Ganjar. PDIP sendiri terbelah di satu partai politik gitu. Ya, artinya pemilih PDIP, orang yang memilih PDIP di 2 pemilu lalu, sangat mungkin karena bukan melihat PDIP-nya, tapi melihat keberadaan Pak Jokowi-nya. Jadi Jokowi. Suka kepada Pak Jokowi, seperti teman survei kami, suka kepada Pak Jokowi, kemudian memilih PDIP sebagai partai atau basis politik Pak Jokowi, gitu ya. Nah, itu nampaknya diperhitungkan oleh PDIP ke depan. Kalau mereka friksi secara terbuka, konfrontasi secara terbuka dengan Pak Jokowi, tentu itu akan sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap capaian elektoral mereka di 14 Februari mendatang. Sembari disiapkan juga, kami akan putarkan Mas Bawono soal statement Pak Jokowi kemarin ya, di saat setelah kegiatannya mengutarakan bahwa hubungannya dengan Megawati baik-baik saja, hubungannya dengan PDIP baik-baik saja. Apakah Anda bisa menangkap statement ini? Kita akan putar, pemirsa, apa yang disampaikan oleh Joko Widodo yang menyatakan bahwa masih baik-baik saja dengan PDIP. Berikut ini. Tanggapan terkait ini Pak, terkait tidak gimana hubungan dengan PDIP dan Megawati Pak? Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, Pak? Ya, baik-baik saja. Hari ini mau ketemu Pak Mahfud ya? Baik-baik saja karena masih menjadi presidennya dari PDIP, atau baik-baik saja apa nih Mas yang diutarakan oleh Pak Jokowi? Ya. Kalau tadi saya sampaikan dari sisi PDIP, nah dari sisi Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi juga berhitung betul kalau juga berfriksi secara terbuka dengan PDIP. Jangan lupa bahwa periode pemerintah Pak Jokowi masih ada 1 tahun ke depan. Dan
masih butuh dukungan PDIP, baik di parlemen terutama dalam hal meloloskan kebijakan-kebijakan strategis. Ada berbagai macam kebijakan strategis, proyek strategis nasional yang belum selesai secara regulasi dan sebagainya. APBN juga membutuhkan dukungan dari DPR agar bisa disetujui dan sebagainya. Nah, menteri-menteri dari Pak Jokowi di kabinet sekarang ada 6 orang dari PDIP gitu kan ya. Nah, artinya Pak Jokowi sendiri juga menjaga betul bagaimana hubungan dengan PDIP tidak sampai terbuka keluar gitu ya. Artinya perselisihan, kalau bisa dikatakan perselisihan atau friksi dan sebagainya. Karena Pak Jokowi masih membutuhkan itu bagi stabilitas pemerintahan beliau ke depan. Saya pikir yang akan terjadi ke depan antara PDIP dengan Pak Jokowi lebih kepada friksi secara tertutup ya di internal. Entah itu bentuknya adalah sindiran-sindiran halus gitu ya dari PDIP kepada Pak Jokowi seperti kemarin yang sempat diutarakan Mbak Puan dalam sebuah momen pidato gitu ya. Ada semacam narasi yang dibangun oleh Mbak Puan gitu ya. Saudara yang sekarang sudah tidak bersama lagi dan sebagainya gitu ya. Bisa juga nanti ada semacam katakanlah negosiasi ulang antara Pak Jokowi dengan PDIP dalam hal komposisi kabinet. Baik. Gitu. Tadi Mas Bowono sempat mengatakan PDIP nampaknya masih soft-soft saja. Soft ini artinya ada orkestrasi yang dimainkan oleh Bu Mega, ada keuntungan elektoral ataupun keuntungan nanti dari PDIP jika Prabowo Gibran menang, nanti akan mulus kadernya untuk menjadi seorang menteri atau masuk kabinet. Apakah ini juga desain dari seorang Megawati? Nah, itu juga yang nampaknya menjadi pertimbangan dari PDIP ya. Dalam hal ini misalnya Ibu Mega. Bahwa kalau misalnya di putaran kedua nanti, Pilpres ini berlangsung 2 putaran dan putaran kedua nanti kalau melihat data survei hari ini yang masuk kemungkinan besar ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Pak Prabowo dengan pasangannya Mas Gibran. Siapapun yang menang tentu PDIP memiliki peluang untuk kembali masuk di lembaga eksekutif gitu ya. Misalnya yang menang kemudian yang unggul ada Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tentu PDIP memiliki harapan juga agar bagaimana bisa bernostalgia kembali bersama lagi dengan Pak Jokowi, masuk dalam kabinet, berkontribusi, mendapatkan kursi kabinet juga dan sebagainya. Begitupun ketika Pak Ganjar yang menang, jelas sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP. Terakhir Mas, saya minta penegasan dari Anda, jadi yang 2 kaki atau bermain 2 kaki besar ini Pak Jokowi atau Bu Mega atau PDIP? Saya kira paket Prabowo Gibran adalah paket yang bisa dibilang juga mungkin tidak sekarang, tapi di masa depan akan menjadi titik temu antara kepentingan Pak Jokowi dengan kepentingan PDIP. Tidak sekarang mungkin, tapi di masa depan boleh jadi kita belajar dari apa yang terjadi di 2019, bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kemudian bersama-sama, meskipun terlibat dalam rivalitas yang sangat tajam dalam 2 kali pemilu, tapi kemudian bersama-sama dalam satu tim di kabinet, begitu juga nanti bisa jadi paket Prabowo Gibran akan menjadi titik temu antara kepentingan Pak Jokowi dengan PDIP di masa depan, masa mendatang. Baik, terima kasih analisa Anda, perspektif Anda sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Mas Bawono Kumoro, peneliti dari Indikator Politik Indonesia. Penegasan kembali ya Mas Bawono, yang juga pemirsa, kami sempat juga mengundang dari narasumber dari perwakilan PDIP dan juga Gerindra. Sekali lagi kami tegaskan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena tengah sibuk pada hari ini. Terima kasih Mas Bawono Kumoro. Terima kasih. Bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat.